Hello everyone, I'm so happy meeting you here in this learning video. Well, before we start our lesson, have you ever heard about Instagram? I'm sure you have ever heard about this. In this millennial era, everyone using Instagram, right? Semua orang pasti menggunakan Instagram. To post your photo in Instagram will ask you to put some writing below the photo, right? Jadi pasti untuk memposting foto kalian di Instagram akan meminta kalian memasukkan kata-kata atau kalimat atau apapun itu sebelum fotonya diposting. Nah, that kind of text, that kind of sentences is called caption. Well, so today we are going to learn about caption. Hello everyone. We will start our lesson with caption text. So in this third chapter we will discuss about caption text. Jadi di bab ketiga kelas 12 bahasa Inggris wajib kita akan belajar tentang caption text. Learning objective. Tujuan pembelajaran. At the end of the learning, you are able to understand about caption text and able to write the caption correctly. Di akhir pembelajaran, kamu diharapkan bisa mengerti apa itu text caption dan diharapkan kalian bisa menulis caption dengan benar. Now, let's start. The definition. What is caption? Apa itu caption? A caption also known as a cut line. Jadi caption itu dikenal juga dengan kata cut line. Tapi yang populer sekarang semua orang tahu mereka menggunakan istilah caption. A caption is a text that appears below an image. Sebuah caption adalah teks yang letaknya berada di bawah gambar. Let's see the examples. Mari kita lihat gambar yang pertama, contoh caption yang pertama. Di sini ada gambar, there is a picture and a text below the picture. Ada gambar dan juga ada teks yang berada di bawah gambar ini. Nah, inilah yang disebut caption. Next, this is the second examples of caption text. This is the caption the caption in this photo is on the picture. Jadi captionnya berada di dalam foto itu sendiri. Jadi tidak selamanya caption itu berada di bawah gambar. Terkadang caption itu juga berada di dalam gambar itu sendiri. Now, let's see the function. Most caption draws attention to something in the image that is not obvious, such as its relevance to the text. Jadi fungsi dari caption itu sendiri adalah caption itu membantu orang untuk mengerti apa atau keterangan tentang gambar itu sendiri. Jadi dengan kata lain, caption itu adalah keterangan dari sebuah gambar. Nah, sebagai contoh ini, this is one of the Instagram post, salah satu postingan di Instagram. There is a photo here and there is a caption beside the photo. Ada caption di samping foto itu sendiri. If you see this photo, you might be think that it is talking about wedding, ya. Jadi kalau dilihat dari foto ini, berarti kalau kita asumsikan foto ini pasti berbicara tentang wedding because the people here wearing a wedding dress, ya. But if you see in the caption itself, if someone knows about this couple, kalau ada yang kenal dengan couple ini, they thought that this couple has got married since 2 years ago, but why they should post this photo again? Kenapa mereka memposting foto ini lagi padahal sudah menikah sejak 2 tahun yang lalu misalnya? Nah, the reason why you can see on their caption, alasannya kalian bisa lihat di captionnya. This is
in this caption, kalau lihat di sini captionnya Happy Second Wedding Anniversary. It means that this couple celebrated their second wedding anniversary. That's why they post this photo again. Ya, jadi sekali lagi fungsi dari caption itu adalah membantu para pembaca untuk mengerti apa sebenarnya maksud foto ini atau apa sih sebenarnya foto ini berbicara tentang apa. If you ever heard about the quote like this, every picture has their own story. Semua foto mempunyai gambarnya, mempunyai ceritanya masing-masing. Nah, itu juga berlaku untuk caption. Now, let's take a look where you can find caption. Di mana kalian bisa temukan caption? The first one, caption bisa ditemukan below an image or on the image. Caption bisa ditemukan di bawah gambar atau di dalam gambar. Contohnya seperti yang sudah contohkan yang tadi, ini juga contoh yang lain. Ya, ada foto, kemudian ada tulisan di bawah ini. A woman walks among the bell-shaped spars of Indonesia's Borobudur. Ya, jadi ini merupakan caption. The second examples is here. Karena ini postingan Instagram, jadi tidak selamanya caption itu berada di bawah gambar, tapi dia juga bisa berada di bawah gambar, di samping kiri ataupun di samping kanan. Even it can be in above the picture. Bahkan bisa di atas gambar itu sendiri. Next, where you can find caption. Caption include a short title or heading of an article in a magazine or newspaper. Caption itu bisa juga merupakan judul dari sebuah berita atau sebuah artikel di majalah atau koran. Ini contohnya. Ini ada contoh koran. Kalau kalian lihat yang dilingkari dengan warna merah dan warna biru, that is called caption. Itu juga bisa disebut caption. Judul yang dilingkari warna biru itu disebut caption juga. Next, where you can find caption again. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called captions. Nah, di mana kalian bisa temukan caption? Yang lain kalian juga, jadi pertama tadi di bawah gambar, di dalam gambar, di kiri, di kanan, bahkan di atas gambar. Yang selanjutnya captionnya juga bisa ditemukan di atas sebuah berita atau judul berita di majalah atau gambar. Nah, yang sekarang caption juga bisa kalian temukan di kata-kata yang ada dalam film, ya. Seperti contoh subtitle itu atau terjemahan teks di bawah, like this, ya, like this, or the note about the picture. Nah, seperti ini merupakan contoh dari caption. Jadi historical loving or forced loving ini merupakan keterangan yang mana si orang ini sedang tertawa secara terpaksa, ya, like that. Itu merupakan contoh caption. Next, where you can find caption. Kalau tadi sudah di bawah gambar, di dalam gambar, di berita, di dalam film, nah sekarang you can find caption juga di charts, figures, graphics and tables, ya. Jadi kalian bisa temukan di grafik, tabel, atau tabel-tabel yang ada seperti ini. Ya, mana captionnya di sini? Captionnya ini yang ada di keterangan tabel itu. Kalau tabel tidak pakai keterangan, kita tidak bisa membaca tabel itu. Begitu juga dengan grafik. Kalau grafik tidak ada keterangan bulan, jumlah orang atau apapun itu, kita tidak akan bisa mengerti, ya. Jadi kembali lagi ke fungsi yang tadi. Fungsi caption itu dia memberikan keterangan tentang gambar itu sendiri. Jadi caption juga bisa ditemukan di charts, figures, graphics, and tables. Now, criteria of a good caption. Caption yang baik itu seperti apa? This one clearly identifies the subject of the picture. Jadi
caption yang baik itu adalah caption yang bisa mengidentifikasi gambar itu sendiri. Jangan postingnya makanan terus captionnya tentang trip, ya, tapi tidak ada keterangan tentang makanan. Atau kita postingnya tentang perjalanan, gambarnya tentang gunung-gunung yang bersalju, kita captionnya tentang musim panas. Kan tidak masuk akal, ya. Jadi clearly identifies the subject of the picture. Jangan kasih caption yang tidak berhubungan dengan gambar itu sendiri. Orang nanti bingung. Next, dengan jelas bisa mengidentifikasi gambar. Suction. What is suction? Ringkas. Jadi caption itu kalau kita menulis panjang itu sudah bukan caption lagi. Itu sudah teks. A long text, ya. Caption itu dia caption yang baik, dia bersifat ringkas, tidak panjang, tidak juga terlalu pendek, ya. Yang pasti idenya atau keterangan di gambarnya itu orang bisa mengerti, ini tentang wedding, ini tentang food, ya. Atau ada posting makanan terus di caption ditulis my breakfast today, ya. Jadi orang tahu DP makanan pagi ini roti bakar sama susu misalnya, ya, like that. Jadi caption yang baik itu harus ringkas, tidak boleh. Kalau dia sudah jadi teks yang panjang itu sudah bukan caption lagi, that called a story, ya. Kalau teks yang panjang itu sudah sebuah cerita, sudah bukan caption lagi. Oke? Next. Understanding the caption. Now, this is the main point of our learning today. Ini yang paling utama dari pembelajaran kita. Understanding the caption. Content, purpose, target reader. The content. Konten atau maksud dari isi caption. Nah, bagaimana menentukan konten? Maksud dari isi caption, di sini a woman walks among the bell-shaped spars of Indonesia's Borobudur, the world's largest Buddhist temple. Apa isi sebenarnya dari caption ini? Dari sini kita bisa lihat there is a woman who walks in the spars of Borobudur. Dari sini kita bisa mengerti isi dari caption ini, ada seorang wanita yang sementara berjalan di antara stupa-stupa yang di Borobudur itu, ya, itu isinya. Next. Purpose, tujuan caption itu. Tujuannya to inform the readers that there is a visitor in the Borobudur. Jadi tujuan dari caption itu sendiri adalah untuk menginformasikan pembaca bahwa ada seorang pengunjung di Borobudur itu sendiri. Target reader, pembaca. Siapa sih sebenarnya target dari postingan ini atau dari caption ini? Targetnya adalah newspapers, magazines, and social media's reader, ya. Jadi itu adalah para pembaca sosial media, para pembaca koran, dan para pembaca majalah. Jadi kita belajarnya cara menentukan isi dari caption, kemudian tujuan dari caption itu, dan target reader atau pembaca. Siapa sih target reader yang kita inginkan dari caption kita itu sendiri. But now let's check your understanding. Mari kita coba untuk mengerti apa konten, purpose, dan target reader dari beberapa foto yang ada atau beberapa foto dan caption yang ada di slide ini, ya. So I want you to write down the content, purpose, and target reader of this caption. Number 1, captionnya, only I can change my life. No one can do it for me. Jadi kalian tulis kontennya apa, kira-kira apa sih maksud dari caption ini, kemudian tujuannya apa, and who is the target of this caption. Next, love to be here. Hear the waves rolling closer and the wind blowing soundly. Ya, kontennya apa, purpose-nya apa, target reader-nya apa. Next, this is the examples of graphic. So I want you, this is the examples of charts, ya. I want you to understand what is
the content of this chart. Sebenarnya isi dari chart ini tentang apa? Tentang pertumbuhan penduduk kah? Tentang jumlah orang melahirkan atau apa? I want you to understand more about these charts. Next, this is a photo and also a caption. You put the content, purpose, and target reader. Also this one. Yeah. If you have finished with your assignment, please submit this assignment in Microsoft Teams. And you can access through this learning video.